Kelompok Cailin menunggu di dekat altar, menatap Xiaoyan yang duduk bersila di kursi batu. Tablet batu di hadapan mereka memancarkan tekanan menakutkan, membuat kekhawatiran perlahan muncul. Kepala suku Yaoming, biasanya berapa lama ahli bertahan di dalam tablet batu? Tanya Cailin. Tak pernah lebih dari setengah jam, jawab Yaoming. Namun kekuatan spiritual Xiaoyan seharusnya cukup. Tak lama kemudian, cahaya meledak dari tablet batu. Jiwa melesat keluar dan kembali ke tubuh Xiaoyan. Batuk! Xiaoyan terbatuk hebat, wajahnya pucat. Fragmen jiwa Demon Sen Huang Quan memang mengerikan, katanya perlahan. Bahkan kamu nyaris kalah? Yaoming terkejut. Ya, tapi fragmen itu telah lenyap. Bang! Tablet batu bergetar. Sebuah mulut muncul di permukaannya. Kemarahan ilahi musim semi kuning, seru Yaoming. Namun saat ia menyentuhnya dengan kekuatan spiritual, serangan balik menghantamnya hingga memuntahkan darah. Tablet ini memang aneh, ujar Xiaoyan sambil menelan pil pemulih. Metode latihannya masih ada, tapi belum waktumu. Yaoming menghela napas, lalu matanya berbinar. Kalau begitu, apakah kamu memperoleh darah esensi Demon Sen? Tenang, aku tidak akan mengambil semuanya, jawab Xiaoyan. Ia membuka telapak tangan. Darah emas muncul, auranya mengguncang udara. Dengan jentikan jari, darah itu terbagi menjadi 4 dan melesat ke Yaoming, Cailin, dan 2 wanita lainnya. Dengan ini, aku yakin bisa menembus Dousheng bintang 3 dalam 3 tahun. Seru Yaoming gembira. Xiaoyan lalu berkata serius, aku punya satu permintaan. Silakan, jawab Yaoming mantap. Xiaoyan menjelaskan singkat konflik suku naga Void kuno. Kami tidak akan membantu 3 pulau naga, kata Yaoming tegas. Meski Heaven Demon Phoenix pasti ikut campur. Aku siap menghadapinya, ujar Xiaoyan tenang. Tapi aku butuh bantuanmu. Setelah lama terdiam, Yaoming mengangguk. Jika jaminanmu benar, aku akan menemani kegilaan ini sampai akhir. Xiaoyan tersenyum tipis, matanya dipenuhi keyakinan. Kepala suku Yaoming, aku tak akan berbicara dengan penuh keyakinan jika tak mampu membuktikannya, ujar Xiaoyan sambil tertawa kecil. Situasi Pulau Naga Timur memang genting. Pada titik ini, mereka pasti sudah memahami pilihan antara kehancuran atau menyingkirkan harga diri. Aku akan mengirim beberapa ahli untuk memantau pergerakan suku Heaven Demon Phoenix. Jika mereka bergerak, aku akan segera memberitahu saudara Xiaoyan, kata Yaoming tegas. Begitu keputusan diambil, ia tak pernah ragu. Kalau begitu, kami akan tinggal sementara di suku Python 9 Serene Deep Ground. Selain itu, kami juga ingin meminjam 9 Serene Spring, ujar Xiaoyan sambil melirik Cailin. Ia berniat memanfaatkan mata air itu untuk membantu penempaan tubuhnya. Haha, itu bukan masalah besar. Namun energi 9 Serene Spring sangat gelap dan dingin. Hati-hati, Yaoming mengingatkan. Iya. Kalau begitu, kita kembali dulu. Kita perlu persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix, kata Yaoming sebelum terbang menuju jaringan bawah tanah, diikuti kelompok Xiaoyan. Setibanya di suku, Yaoming segera melakukan berbagai persiapan. Meski baru kembali menjabat, tekadnya jelas. Sementara itu, kelompok Xiaoyan beristirahat hingga keesokan harinya, sebelum kembali berdiri di hadapan 9 Serene Spring. Energi di dalam 9 Serene Spring mematikan bagi kebanyakan ahli, kata Xiaoyan menoleh ke Cailin. Namun aura Python Swallowing 7 warna sejalan dengannya. Hanya kamu yang bisa menyerapnya tanpa rasa takut. Cailin tersenyum tipis. Bahkan ahli suku ini tak berani masuk terlalu dalam. Tapi bagiku, itu bukan masalah. Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol giok. Energi kuat berdenyut di dalamnya. Ini pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil tingkat 9. Gunakan saat momen kritis. Ini bisa meningkatkan peluangmu menembus Bansheng. Cailin menerima botol itu tanpa ragu. Pelatihan ini akan memakan waktu lama, lanjut Xiaoyan. Jika aku harus pergi, aku akan meminta Yaoming menjaga tempat ini. Cailin tak menjawab. Ia melangkah mendekat, menatap Xiaoyan dengan mata menyihir, lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Hati-hati, bisiknya. Ingat, hidupmu milik ratu ini. Xiaoyan tertegun. Senyum dingin nan anggun kembali terukir di wajah Cailin, seperti Medusa di masa lalu. Detik berikutnya, tubuhnya berkilau dan berubah menjadi Python Swallowing surga
7 warna raksasa, lalu menerjang Nine Serene Spring tanpa menoleh. Gelembung, permukaan danau mendidih, dipenuhi gelembung dan gelombang energi dingin. Xiaoyan berdiri terdiam, lalu tersenyum pahit. Dibanding kamu memaksakan diri menjadi istri dan ibu sempurna, aku lebih suka dirimu yang sebenarnya. Ia melompat ke batu besar di tepi jurang dan duduk bersila. Kini saatnya memperkuat diri. 3 keterampilan musim semi kuning, jari, palem, dan kemarahan ilahi telah tertanam langsung di jiwaku, gumamnya. Pemahaman Demon Sign Huang Quan sendiri, ini jauh melampaui apapun yang dipelajari dari tablet batu. Setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Getarannya membuat energi alam di sekitarnya menjauh. Darah esensi Demon Sign, sungguh sombong. Api surgawi menyembur, membungkus darah emas itu. Selama berjam-jam darah tersebut terbakar tanpa perubahan, hingga akhirnya Xiaoyan membuka mata dan menelannya. Bang! Pakaian Xiaoyan hancur. Gelombang energi brutal meledak dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang. Energi liar mengamuk di dalam tubuhnya, cukup kuat untuk menghancurkan ahli Dozun tingkat tinggi. Namun Xiaoyan tetap tenang. Dengan kendali sempurna dan api surgawi, energi itu perlahan dijinakkan, menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Xiaoyan mengembuskan napas panjang. Energi pekat keluar dari hidungnya seperti naga murka, berputar sejenak sebelum lenyap ke udara. Orang ini, setiap kali berlatih selalu memakan waktu lama. Dr. Perry kecil berdiri di puncak jurang, menatap Xiaoyan yang duduk di atas batu menonjol, lalu menghela napas pelan. Sudah setengah bulan Xiaoyan memasuki kondisi kultivasi mendalam. Selama itu, ia tak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Energi murni yang mengerikan berputar di sekelilingnya, seperti awan pekat, kental hingga tampak menyerupai cairan. Dr. Perry kecil dan King Lin tahu ia berada di tahap krusial, sehingga mereka berbicara dengan suara sangat pelan agar tak mengganggunya. Kak Cailin juga belum menunjukkan pergerakan, ujar King Lin sambil menatap dasar jurang. Nine Serene Spring telah kembali tenang sejak beberapa hari lalu. Cailin di dalamnya pun tak memperlihatkan tanda-tanda muncul. Dia baik-baik saja, jawab Dr. Perry kecil tersenyum. Sebagai Seven Colored Heaven Swallowing Python, Nine Serene Spring justru seperti rumahnya. Ia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang terkumpul selama bertahun-tahun kini diserap ke dasar danau, ke dalam tubuh Cailin. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Menurut kepala suku Yaoming, Heaven Demon Phoenix mulai bergerak, kata Qinglin. Xiaoyan juga hampir selesai, balas Dr. Perry kecil. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan, yang perlahan menarik kembali auranya. 2 hari berlalu dalam keheningan. Pagi hari ketiga, awan energi di sekitar Xiaoyan tiba-tiba bergejolak hebat. Energi alam terseret dan berkumpul, membentuk badai raksasa di atas kepalanya. Latihannya hampir selesai, gumam Dr. Perry kecil. Mata Xiaoyan mendadak terbuka. Cahaya energi menembus udara, membentuk 2 lubang hitam di dinding batu. Ia mendongak dan menghirup keras. Bang! Badai energi tersedot masuk ke tubuhnya. Getaran dahsyat menyebar, menghancurkan dinding batu, dan menjatuhkan bongkahan besar ke jurang. Keributan ini menarik perhatian para ahli suku Python Nine Serene Deep Ground, namun tak satu pun berani mendekat karena perintah Yaoming. Beberapa sosok muncul di udara, Yaoming dan para tetua suku. Mereka menatap Xiaoyan dengan keterkejutan. Aura yang kuat, dia mendekati Dousheng Bintang 2, gumam seorang tetua. Yaoming menggeleng. Tidak semudah itu, bisa mencapai bintang 1 lanjutan saja sudah luar biasa. Bang! Energi terakhir sepenuhnya terserap. Keheningan kembali menyelimuti jurang. Xiaoyan menghembuskan napas panjang. Uap energi mengembun dan mendarat di batu, mengkristal seperti giok. Selamat saudara Xiaoyan, Yaoming tertawa sambil turun. Menembus Dousheng Bintang 2 tinggal menunggu waktu. Xiaoyan tersenyum. Setetes darah esensi Demon Sen hampir mendorongnya ke tingkat berikutnya. Hasil yang jauh melampaui dugaan. Api surgawi telah membantunya menyerap energi secara maksimal. Douqi kemudian membentuk pakaian baru menutupi tubuhnya. Cailin masih berlatih, gumam Xiaoyan sambil menatap Nine Serene Spring. Kepala suku Yaoming, bagaimana dengan Heaven Demon Phoenix?
tanyanya. Ekspresi Yao Ming mengeras. Mereka telah mengirim ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga. Seperti dugaan, Xiaoyan tersenyum tipis. Berapa orang? Kebanyakan Dao Zun, tapi ada 3 yang berbahaya. Heaven Demon Three Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang. Ia melanjutkan. Feng Huang dan Ying Huang adalah Dao Sheng bintang menengah, Kun Huang bintang lanjutan. 3 Dao Sheng, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika mereka bergabung, bahkan Dao Sheng bintang 3 pun bisa mereka lawan. Pulau Naga Timur akan terancam. Xiaoyan mengangguk pelan. Kapan mereka bergerak? Dalam 3 hari, Xiaoyan tersenyum tipis. Apakah kepala suku Yao Ming berani memukul keras Heaven Demon Phoenix? Yao Ming terdiam sejenak, lalu tertawa dan mengangguk. Ia telah memilih berpihak pada Pulau Naga Timur. Kalau begitu, ujar Xiaoyan pelan, kita berangkat besok, 3 hari lagi. Kita bunuh mereka. Niat membunuh yang dingin perlahan menyebar dari senyumnya.